Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau membahas tentang gereja Katolik yang menolak aliran semi-pelagianisme. Ada yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu sebenarnya mengakui teori keselamatan seperti semi-pelagian. Nah, oke. Dengan terang di awal video ini saya mau katakan dalam sejarah tercatat bahwa ada sebuah konsili namanya Konsili Orange yang secara terang menolak semi-pelagian dan mengatakan bahwa semi-pelagianisme adalah paham yang keliru. Berarti gereja Katolik menolak. Nah, kita tidak bisa berhenti di sana. Baik bila tahu apa itu pelagian, apa itu semi-pelagian, lalu apa yang gereja tawarkan tentang keselamatan. Siapa Pelagius? Pelagius itu Pelagius, seorang teolog Kristen sekitar abad ke-4, ke-5 yang berbicara tentang dosa asal, tentang keselamatan. Nah, dia berkata bahwa manusia itu pada dasarnya dicipta sempurna, begitu ya. Nah, dalam kesempurnaannya dia memiliki kemampuan juga dengan akal budinya untuk memilih secara bebas atau selamat atau tidak selamat. Maka selamat atau tidak itu ada dalam genggaman manusia itu sendiri. Sebab ia sudah dibekali akal budi untuk membuat pilihan ingin selamat atau tidak. Ekstrim dia di sana. Pada manusianya sebagai tolak titik berangkat dari menjadi selamat atau tidak. Nah, sebelum bicara lebih jauh tentang ajaran-ajaran ini, tokoh ini, baik kita pahami bahwa tidak selalu ada dalam niat jahat munculnya teori-teori semacam ini. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika satu paham mulai diikuti oleh satu kelompok, ini bisa menjadi gerakan yang berpotensi membawa kemunduran, keburukan dalam gereja. Sekali lagi, setiap orang berniat mencari, memahami apa itu hubungannya dengan Allah, begitu ya. Termasuk Pelagius yang mencoba mencari apa itu artinya selamat. Nah, dia berada pada pemikiran manusianya sebagai tolak dasar pemikiran, begitu ya. Kalau mau selamat ya silahkan pilih selamat. Kalau mau tidak selamat ya pilih tidak selamat, bebas. Maka sampai sekarang orang-orang yang membuat penekanan berlebihan pada kehendak bebas cenderung akan memiliki konsep pikiran pelagian dalam benaknya, begitu ya. Nah, semi pelagian mencoba mengendorkan kerasnya itu. Saya coba cari siapa tokoh keras, tokoh penting di sana. Tidak dikatakan tokoh yang benar-benar identik dengan pemikiran ini, tetapi ada juga beberapa tokoh yang mencoba menyampaikan pemikiran itu. Ada diduga bahwa Cassianus, seorang tokoh pemikir Kristen juga, berada pada aliran ini. Apa itu? Semi. Kalau dikatakan semi itu tidak persis pelagian, tetapi ada konsep pelagiannya. Apa itu? Bahwa keselamatan oke, itu pilihan bebas manusia, tetapi tidak cukup juga. Dibutuhkan pertolongan dari Allah untuk sampai pada keselamatan akhir. Oke, manusia memiliki kemampuan bebas untuk memilih secara bebas, dan dalam perjalanan manusia membutuhkan bantuan Allah. Ditambahilah bantuan Allah ini karena ternyata untuk bisa sampai pada keselamatan akhir itu perlu juga bantuan Allah. Nah, ini dikutuk oleh gereja dalam sebuah konsili di Perancis, Orange, yang mengatakan bahwa ajaran semi pelagian itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Karena semi pelagian masih lebih menekankan aspek manusianya untuk selamat. Nah, mengapa ada pemikiran atau katakanlah tuduhan Katolik itu semi pelagian katanya? Boleh jadi bahwa gereja juga mengikut sertakan tindakan manusiawi
terlibat dalam karya keselamatan. Gereja juga tidak menerima bahwa keselamatan melulu hanya soal iman dan apakah berbuat jahat manusianya atau tidak. Yang penting dia punya iman dan selamat. Manusia tidak sepasif itu. Sebab bila demikian, manusia kehilangan kehendak bebasnya. Padahal kehendak bebaslah, kemampuan untuk memilihlah, yang menjadi salah satu karakter dari kemanusiaan kita. Kesempurnaan kita sebagai manusia ditemukan dalam kemampuan kita untuk memilih. Sebagaimana kita tahu, ini pohon kehidupan yang buahnya jangan kamu makan. Di sini kisah dalam Taman Eden ini menunjukkan kepada kita konsep kebebasan. Kalau benar Allah ingin membuat selamat manusia ini, mengapa tidak dikandang saja pohon itu? Kepada manusia diberikan kemampuan untuk mengambil pilihan. Tetapi dari pihak Allah selalu ada panggilan, ada inisiatif untuk memanggil kepada keselamatan. Nah, yang menjadi pembeda semi Pelagian dengan Katolik adalah bahwa keselamatan itu rahmat gratis, cuma-cuma dari Allah. Inisiatifnya berasal dari Allah. Keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Bukan berawal dan berasal dari kecakapan manusiawinya saya, maka saya selamat. Tetapi dalam perjalanan waktu, sebagaimana kita sering mengambil kutipan dari Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati, begitu ya. Dan ada juga kutipan-kutipan lain yang dipakai untuk menekankan bahwa perbuatan pun perlu dan berpartisipasi untuk melancarkan perjalanan pengalaman kita. Ini karena ini bukan melulu menjadi dan mengalami selamat ini bukan terikat dalam ruang dan waktu. Tetapi ini berlangsung dalam kekinian. Maka keselamatan itu kita kecap juga bila disertai oleh tindakan yang sejalan dengan iman itu. Kalau mau lebih sederhana dirumuskan, perbuatan kita pun perlu, tetapi bukan menginisiasi keselamatan kita, sebab keselamatan kita berasal dan berawal dari Allah sendiri. Nah, saya harap bisa akhirnya ditemukan perbedaan bahwa ada iman di sana, ya, tapi ada juga perbuatan. Tetapi perbuatan bukan menjadi dasar dari segala sesuatu untuk menuju keselamatan. Sebagaimana kaum Pelagian, perbuatan di sini aspek manusiawinya, sebagaimana Pelagian dan semi Pelagian menganggap itu sebagai yang paling utama. Semoga video ini berguna dan memberikan sedikit gambaran. Untuk lebih lengkapnya bisa dicari lagi informasi yang lebih memadai. Mudah-mudahan ini bisa memantik sesuatu. Pace e bene.